Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Semalam kita sudah mulai mengerjakan tugas kelompok bab 5 ini, yaitu dibagi tugas yang keempat, yaitu memperbaiki semua dokumen yang kalian buat. Nah, setelah selesai di bagian memperbaiki, kita sebagaimana kita rencanakan semalam, yaitu akan melanjutkan menambahkan hal-hal yang dituliskan di sini, yaitu memilih proyek berdasarkan rank, lalu dan memilih proyek dengan berdasarkan rank dengan menggunakan proyek yang dibuat oleh kelompok lain, kemudian membuat visi misi dari proyek kita, dari organisasi ya visi misinya, kemudian membuat scope statement. Dulu filenya. Terakhir diubah yesterday. Nah, kita mengubah di bagian tanda tangan dan komen. Terus kayaknya ini, mungkin untuk budget ini ada sedikit tambahan ya kayaknya. Mungkin bisa langsung disebutin di sini budgetnya berapa gitu. Nominal totalnya. Kalau kita lihat di sini kan 1,6, mungkin investasi awal dari CEO atau mau didanai berapa ini? Investasi awalnya atau proyeknya ini? Kan nggak mungkin ya mentang-mentang ini 1,6 dikasih pas, paling mungkin dikasih 2. 1,7 lah paling. 1,7 lah ya. Iya. Untuk apa? Tidak. Apa? Untuk apa tadi? Untuk apa tadi itu? Untuk ditulis di budget information ini di bagian proyek charter. Jadi di sini kan nggak ada keterangan dana kan, jumlah nominal. Tambah di sini. Nah, jadi jumlah CEO-nya itu ngasih dananya itu berapa nih? Oh, iya. Setelah menginvestasikan gitu. Gimana bahasanya? Dalam menginvestasikan Dana sebesar mengalokasikan atau menyuntikkan dana. lebih enak mengalokasikan. Alokasikan. $1,7 miliar untuk durasi 1 tahun hingga aplikasinya diluncurkan. Oke, kayaknya udah ya. Kita upload yang bagian ininya aja ya. Di-upload dulu ya. Bagian project charternya.
Nah, kalau mau langsung itu atau save. Yang ini aja ya. Boleh. Project charter for Google Drive. Kita kumpul di Google Drive dulu ini. Ngasih nama kelompok gitu aja nggak sih atau? Ya kelompok berapanya aja. Kelompok 7. Project charter kelompok 7. Hmm. 7. Atau kasih di depannya aja kayaknya. Oh, yang kasih di depan sih. Terus kasih ininya. Nggak tahu kelompok berapa dong? 7 langsung di depan. Oh, udah. Ada yang Oke. Tadi ada yang nangin 2, 13, 12, 9. Terus kita ganti view. Masih ditulis. Project charter kelompok 11 gitu aja. Project charter PDF set. Ini ada underscore-nya. Double underscore. Lagi. Udah. Perlu sedikit rada sih. Oke, dah. Kita upload file dari ini. Grup 7. Oke, udah. Nanti udah tugas bagian ini. Buat log perbaikan.
Nah, nanti kita buat aja. Kita tambahin di bawah sekali nanti. Di bawah sekali atau di sebelahnya itu? Bawah sekali ya? Di bawah sekali aja mungkin biar rapi lihat laporannya kan. Mungkin. Kalau sih mikirnya tuh kayak ada note di sebelah kanan itu ditambahin apa itu? Di Word bisa nggak kayak PPT? Oh, kayak PDF gitu kan, tambah itunya. Ya, Tambah kayak ada komen teks. gitu. Iya, komen. Bisa sih. Bisa sih. Ini berarti mah. Nah, ini bisa nih. Jelek tapi kayaknya tuh. Hah? Jelek kayaknya. Mungkin di bawah back itu kasih tahu. Ya. Jelaskan kenapa kalian memilih proyek tersebut berdasarkan rank. Ini masuknya di satu file ini aja ya atau gimana? Tergantung kita tiap babnya misah atau gabung. Kayak kemarin misah ya? Aku sih Bapak bilang bisa ya? Enggak, kalau kemarin kan kita yang masuk ke bab 4 itu misah. Masuk ke bab 4 ya? Iya, Misah soalnya dari kata Bapak sebelumnya. kemarin kan ada yang nanya tuh yang terakhir itu. Kayaknya bakal dipisah dengan yang perbaikan. Kayaknya pisah katanya kan. Oh iya, Apa? bukan bebas kata Bapak ya? Ulang. Iya kan ada yang nanya terakhir kemarin. Iya. Sudah pisah baik Apa mas ya. pertanyaannya? Pisah katanya dengan yang file ini. Tapi kalau yang scope itu? Iya dari yang pisah itu. Itunya ini sampai di kontrak cuma nih. Iya sih kalau Mesti 2 file. File Oh iya. proyek charter sama statement. Bisa sih multi-file di e-learning juga. Iya, berarti kita ngumpul 2 file. Oke, ini tadi saatnya untuk membandingkan. Mana nih, kita mulai dari kelompok 1 dulu aja ya. Dari kelompok 1.
Ini kelompok 1. Ya. Ini kelompok 1 lah. Tujuannya Project Charter, aplikasi monitoring pasien diabetes berbasis mobile. Oktober, selesai Desember. Modal, next time. PM, Nabila. Tujuan proyek membentuk aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone dan oleh semua umur. Dengan tujuan mempermudah dokter pihak rumah sakit Sehat Sejahtera dalam memanajemen pasien diabetes rawat jalan. Diketahui bahwa pengawasan pasien rawat jalan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh dokter, sehingga diperlukan aplikasi yang dapat memberi pasien pengetahuan mengenai penyakit yang dihadapinya serta bagaimana cara untuk meningkatkan kondisi tubuh agar dapat sembuh. Aplikasi juga dibentuk agar memudahkan pasien untuk mengingat dan menerapkan pola hidup yang baik dan jadwal penyuntikan insulin yang benar. Proyek selesai dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan fungsionalitas yang dibangun, sehingga hasil akhir dapat memuaskan klien. Oh, berarti ini software house of Prodev, House of Super App, Jalan Palindra, Sumsel, Indonesia. Ada sponsor, ada CTO. Sponsornya CEO-nya langsung. kalau roll kita nggak perlu bandingin ya? Kalau roll kita perlu bandingin nggak? Kayaknya nggak perlu. Iya, kita perlu membandingkan. Semuanya. Hah? Dengan rollnya juga dibandingin. Tergantung, makanya kita mau perbandingin apanya, kriterianya. Kalau yang paling masuk akal buat dibandingin sih yang tujuannya. Iya, tujuannya sih. Iya benar. Tujuan terus estimasi Ya waktu. udah, kita buat rank aja, kita buat rank. Rank. Jadi gimana? Rank maker. Buat tier list. Waduh. Kayaknya bukan rank yang kayak gitu. Kalau tidak mau ribet sih pakai ini pakai chart itu. Chart. Iya, yang apa itu? Ya diagram chart itu. Diagram chart. Itu di layer kode. Gimana? Nah, tier list maker. Oh, yang gadget in. Kayaknya isinya langsung kenapa kita milih project itu aja. Nggak usah ngasih rank. Menurut kalian pilih mana? Pasti pilih ini ya, My Tutor lah ya. My Tutor lah. Pilihan aku ya. Iya. Tuh, pakai yang ini tuh. Pakai apa? Di chart yang di apa? Di Word. Pilih yang bar lah. Bar itu kayaknya cocok dah. Coba deh. Kayaknya nggak perlu ditulis semua itu. Ini Kan jelaskan apa kita memilihnya aja. Nah, bener. Duh, coba dong. Hah? Itu di chart yang bar. Tuh. Coba oke. Sama persis sama kayak Bapak.
Tuh, ada itunya. Iya nggak? Berat harus ngasih penilaian. Iya kan? Kayak Bapak contoh kemarin kan kayak gitu kan? Itu ya kategorinya itu kriteria ya kan? Kita bikin chartnya juga. Kita bikin Tapi kalau rank. Bapak bilang sih buat kayak gitu. Nah, kalau dari soalnya jelaskan aja kenapa kita milih itu. Mungkin kita buat ini aja, buat perbandingan simpel aja loh gimana. Mungkin diawali dengan melafalkan kan. Diawali dengan menentukan terlebih dahulu ini apa tipe-tipenya itu. Ada yang in-house kan, terus ada yang Software house. Ada yang in the house, ada yang out the house. Iklan. Disponsori oleh PT KAI bersama membangun negeri. Oke, ini kayaknya sebenarnya proyek kita tuh bisa juga di outsource. Terus ngapain Anda di dalam situ kalau proyeknya di outsource? Di outsource maksudnya? Tidak. Ya maksudnya dikasih ke software house gawe itu Oh. kerjanya. Jadi fokus di itunya aja, marketingnya. Jangan dong. Ya itu, mau ngapain Anda kalau itu? Kalau Anda outsource, kalau Anda kasih ke software house proyeknya. Mungkin kita buat ini dulu. Kita buat. Mungkin itu kan kalau nggak ada programmernya. Ini kan ada berapa nih tugasnya? Ada 3, kita buat 3 loh. Apa? Jelaskan tadi. Iya, sehingga aku kewe kalau Bapak bilang alasan pemilihan proyek. Apa, Dis? Bapak bilang itu buat dulu yang raya itu kan, nah berdasarkan perbandingan raya itu Isi dan isi Nah, aku ya coba lihat lagi ntar video Bapak. Scope statement. Nah, 3 ini kan tugasnya kan? Iya. Iya. Nah, mungkin kita buat itu dulu. Di sini. Ini menggunakan beberapa untuk menentukan. Saya pakai di sini langsung. Untuk memberikan beberapa parameter pembanding antara proyek yang ada Terakhir kelas Bapak itu tanggal berapa ya? Tanggal 24 min 7. Jumat kemarin. 17. Nah. 11
terakhir kelas dia kemarin. Terakhir masuk kan maksudnya? Iya, 17 dong. 11 hari Iya 17. Sabtu sebelumnya. Ini apa? Satu. House versus software house. Nah, mungkin kita buat kayak tabelnya aja gitu kan. Yang in-house siapa aja, yang software house siapa aja gitu. Yang kedua, Kenapa? tujuan dari pembuatan softwarenya kali. Iya, jadi ada tabelnya kan, terus ada uraiannya juga. Benar-benar. Kelompok 1 ini software house ya. Lihat, iya software house. Aplikasi monitoring diabetes. Mungkin kayak gini aja. Ini kelompok 1. Kita download aja dulu semua lah. WinRAR extract to open with. Nah. Awas. Nah, kan enak nih. Ini
In-house nggak ya? Kelompok berapa ini? Pada PT Jempol. PT Jempol tuh bukan perusahaan merekanya. Bisa aku jengkol ini. Oh, Jengkol. Tapi PM-nya dari Jengkol juga. Mana tuh tadi? Ini apa? Nah, coba siapa yang upload? Proyek charter template. Bella. Bella itu Kan. Kelompok 13 ini. bukan kelompok 5. Namanya beda. Kelompok 5 ya. Nggak yang tadi? Kelompok 5. 13 ini. 13. Ini namanya berubah di sini. Oh iya. Kok berubah namanya? Kelompok 13. Kok ini berubah di sini? Nah, ini pakai Iya. template ini. Nggak apa-apa. Kelompok 2 ini. Tugas 2, kelompok 4. Ke ini. Kelompok berapa antum? Kita Itu kelompok 10. 10 ini. Ada di judul. Di judul nama filenya. 10. Ini 5. Ini 12. 9. 1. Template. 13. 2 belum berarti kayaknya. 2 itu udah. 3 sama 6 belum. Madu. Di bawah 11. Bawah 11. Atas Oh, 10. ini. Kelompok 2 apa kelompok 2 ini? Oh, dengan klien. Kliennya Event CV organizer. Kandani. Berarti software house. Terus 3 yang belum 4. Edu app. Kayaknya ini internal ya. Oh, Bentar. Kayak in-house nih. in-house ini. In-house. In-house ini. Kalau tadi 4. Kelompok 5. Website Software house supply ya. barang. Ada di budget information. Kayaknya itu Software house sudah disebut ya. Iya tuh. Aku udah kelihatan. Jadi budget information ini. Vitex selaku software house yang bertanggung jawab. Iya. Baru sampai situ aku baca. Agak pelan bacanya. 5, 6. Belum 6, 7. Siapa 7? Kita. In-house. Kita 8. 68 ini apa? Bukan 8 tuh. Wih. 3, 2, 1.
Smart market. Internal ini kayaknya. Iya. Sista. Ya in-house nih. Ini pakai email ini ada yang apa tadi smart market. Smart market. Smart market tapi jualan properti. Nanti gimana nanti ini reviewnya smart market ini? Gimana kan reviewnya kan? Apa? Reviewnya nanti smart market ini. Enggak itu. Jual properti dia. Komentar penggunanya. Sewa beli rumah apartemen kayaknya. Ini apa? In-house ya, in-house ini. In-house. 9. What the difference between 8 and 9? In-house ya. Kelihatannya in-house. Aplikasi pasar smart market. Pasar pintar. Kasihan yang pakai iOS nggak bisa pakai. My market. Pengguna iPhone nggak bisa pakai. Number 10. Kalau iPhone tidak. Atau Huawei Khusus kan. Android. Khusus Android. .apk dia cuman. Compile-nya. Local storage berbasis cloud. Lokal. Berbasis cloud. Lokal berbasis cloud. Pendekatan baru itu. Belum sampai kita. Ini state of the art ini sudah. Iya. Iya, Mungkin itu kayak yang state of the art. auto backup Penyimpanan. laptop itu ya. Backup data otomatis. Iya, Mengembangkan local storage berbasis cloud yang dapat diakses menggunakan local network. Kenapa tidak disebut pembuat server? Server pribadi. Server internal perusahaan kan. Bentar, lihat atas dong. Oh. Apa? Iya. FTP. Penggunaan penyimpanan lokal milik PT Sadam Kuasa Software untuk house menunjang pengembangan. Iya, ini namanya ini namanya buat server untuk itu. Kalau Cak LTT ya, keren nggak sih nama petabyte proyek. Apa judulnya? Tapi namanya keren masih. Ini apa namanya? Kritiknya parah, kritik. Mohon maaf. Mana? Jangan gabut. Nah, petabyte proyek. Nah, berarti kan servernya itu kan petabyte. Ini modal 150 juta. Nggak nyampe PKK itu. Lumayan lah, 150 juta. Dapat lah. Servernya baik tapi uangnya tidak usah makan. 100 terabyte SSD 40.000 USD.
40.000. Baru Tera ini, belum peta. Iya. Paling itu Nah. 10 tera lah. Iya. Nggak, mungkin HDD kan, mungkin HDD. Jadi kalau 10 ini, Ya Allah, roasting. Untung YouTube-nya ini linknya tidak tersebar kan. Linknya kan cuma bapak itu yang lihat. Lanjut. Tapi kan publik di YouTube. Ini tadi apa tadi? In-house ya. In-house ini mungkin ini Ya, tidak ngitung komputernya ya memang. Bukan Soalnya software pegawainya gaji bulanan. Mungkin cek. In-house software house? In-house kayaknya. Nah, sedang kuasa semua dalam. Oh, oke. Kirain sedang Ini kuasa apa itu tiba-tiba ada klien perusahaan lain. representatif ini. Maksudnya apa itu? Iya, apa maksudnya tiba-tiba klien representatif? Representatif tuh? Udah kasih penjelasan apa? Kan ini kan nanti untuk PT Sadam Kuasa ini sendiri kan. Nah, Sudah in-house lah. apa ini klien? What? Apa? Who are you? Wait a minute. Turner. Alex Turner. In-house. in-house itu. In-house. In the house, yo. Kita kopas aja, biar sama, sesuai apa yang dikasih. Kamu berapa tadi? 10 nih? 11. Lah, where? Oh ini bro, lengkap ini bro. 1,2 sampai 1,5 juta. Perusahaan loh mereka. Daedalus Tech itu. Perusahaan yang kerja paksa ini kan. Daedalus. William Daedalus. Gaji satu orang sebulan gak cukup ya? Kayak one man show ini orang ini. Gaji orang satu orang aja kayaknya nggak cukup kalau satu perusahaan kayak gini. Mau kita komentarin yang punya orang ayo terus. Ini bayar listrik Bentar, apa ini penjelasannya mana? Itu pelayanan pintar ya. Bentar. Nanti. Tujuan Itu bisnis dibuatnya sistem adalah untuk menghasilkan aplikasi yang mumpuni. What is that means? Apa maksudnya ini? Ini aplikasi apa namanya? Mengejar keuntungan. Coba lihat. Ya, mengejar keuntungan kalau lah namanya company. Aduh. Itu tapi nama projectnya yang bawah itu tuh. Ulang. Kita ulang. Kayak langsung ke Business project charter case. aja. Mengejar keuntungan, menaikkan reputasi company dan mengubah mindset masyarakat akan teknologi. Emang mindset masyarakat cak mana terhadap teknologi? Kayak kita sama-sama pentingin project charternya aja. Ya udah. Iya enggak dapat ini apa? Oh iya, Itu proyeknya. Projectnya. Ya apa boleh minta itu apa? Mengimplementasikan software dan maksudnya. hardware yang sudah ada. Apa? Berarti mereka softwarenya udah ada. Bentar. Aku dulu. Persis di atas B itu. Tapi lihat project objektifnya, menghasilkan aplikasi yang mumpuni dan juga yang menghasilkan aplikasi. Nah, itu masalahnya mereka nggak ngasih tahu aplikasinya itu tentang apa. Berarti orang ini wadah maksudnya, wadah untuk orang yang buat joki aplikasi kasarnya. Hah? Dari mana? Iya udah sih. Itu kan di project objektifnya dia bilang kan objektifnya kayak pencapaiannya kan. Menghasilkan aplikasi yang mumpuni. Ya namanya juga kan
manajemen perangkat lunak ya. MK kita kasih Iya. hasilnya aplikasi semua. Nah, berarti orang ini kayak ibaratnya kalau kasarnya bilang joki buat aplikasi gitu kan? Enggak, jadi hasil yang mereka buat itu aplikasi. Bukan bukan mereka untuk buat aplikasi yang orang lain. Tapi mereka buat aplikasi gitu, maksud mereka tuh. Terus aplikasi mereka apa? Nah, itu nggak dikasih tahu. Kelompok 11 ya. Tadi aku mikirnya itu tadi. Bisa kita protes dari si kelompok ini. Nah, Pak Mi gitu Pak Mi. Kalau ada argumen tuh dipertahankan kan seru nih kan. 11. Oh, jadi cak mana nih maksudnya nih? Itu lagi kita baca ini dulu bentar. Bentar aku mau lihat dulu. Bisnis case-nya dulu kita baca ya. Tujuan dibuatnya sistem pelayanan masyarakat adalah untuk menghasilkan aplikasi yang mumpuni dan juga bermanfaat. Oke, tidak tahu bermanfaat di mana, intinya bermanfaat. Mengejar keuntungan, menaikkan reputasi, mengubah masyarakat. Keadaan sekarang, peluang bisnis dari dibuatnya sistem pelayanan masyarakat ini cukup bagus, yang dimana dengan situasi pandemi seperti sekarang mengharuskan menghindari kerumunan. Tiba-tiba pemerintah tadi mengejar keuntungan company, tiba-tiba pemerintah harus menyetujui kontrak di mana pemerintah dapat menggunakan sistem pelayanan dengan makso. Pemerintah menyetujui kontrak. Aplikasi untuk ini pemerintah, aplikasi pelayanan. Yang di mana pemerintah dapat menggunakan sistem pelayanan dengan harga 15 atau sampai 20 juta per tahunnya. Jadi nyewa pemerintah nih, cuman. Iya. Buat deh pemerintah. Makanya aku bilang tadi mereka yang buat di orang itu. Mereka ini lebih tinggi daripada ini. Ya udah, software house ini. Iya, pengerjaan proyek diperkirakan akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Wah, 2 bulan boleh. Ngebut. Tapi lucu ya, kalau ini software house mereka tapi ngomongin menaikkan reputasi company. Berarti Tidak tahu aku itulah. Ya Allah, roasting terus. Kalau melihat dari stakeholdernya itu Ini emang benar ada ini company kita ngeritik karyanya kan, bukan uangnya, ya benar. Iya, betul. Sistem ini menggunakan server hosting. Oke, pasti. Oke. Pembuatan proyek diperkirakan dapat selesai lebih cepat jika tidak ada kendala. Wow. nggak ada maintenance dia. Amazing. Jarang realistis. Wow. Ini masuk kata mutiara kita ini. lanjut. Kita terbatas, Cuk. Lanjut tuh. Opsi. Tidak melakukan apa-apa. Membayar software yang lebih baik. Beli software yang gratis. Awalnya nyuruh kan, nyuruh menyewa per tahun, nyuruh nyewa. Artinya sekarang belum ada softwarenya mungkin. Udah ada. Karena sistem berjalan dengan baik. Nah ini kan uji dia peluang bisnis dari dibuatnya perusahaan cukup bagus, di mana situasi pandemi sekarang mengharuskan menghindari kerumunan. Berarti kan ada, apa disebut peluang bisnisnya lagi? Dari yang sebelumnya Dakate kan ada peluang bisnis, dibuat Adobe ya itu kan. Skip aja. Skip. Langsung ke software house. Intinya software house kan intinya. Dan pelayanan pintar pelayanan pintar salah. Layanan Rodi. 11. Belum 13. Udah itu 12. 13 yang belum. 13 ini kan jelas kan. Layanan darurat. Tujuan aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan dalam situasi darurat.
Misalnya saat terjadi hal-hal mencurigakan, dianggap berbahaya atau mengancam nyawa. Apa beda ini sama cak 911 itu? Aplikasi. Kalau itu kan telepon langsung. Iya, kalau 911 kan, kalau ini kan kita langsung ngelacak lokasinya gitu, pakai GPS. Nah, bisa jadi bagus juga itu untuk kelas kan ini. Nah, ini sponsor sama kliennya ini. In-house lah ya. Kan ini software house ini. Software house. Software house ya? In-house lah ini. Oh iya, in-house. Menggaji pekerja itu kan ada tuh. Sebagai menggaji pekerja, pembelian perangkat keras. In-house. In-house. Proyek aplikasi layanan darurat. Copy paste. Yang kita bakal di roasting uang juga dah. Kayak mari kita merosting punya kita dulu. Dan ini apa yang Kalau mana? dipikir-pikir apa kalau kita mikir yang gitu tuh ya. Kalau dengan budget segitu emang wajar sih kalau baru buka perusahaan kayak gitu. Iya, kita kan ngitung beli kursinya. Beli kursinya kita hitung juga. Gak tahu ya. Kalau gaji programmer sih rata-rata segitu ya. Iya. Kita ngitung 10 juta per bulan. Iya, kalau programmernya nak makan. Kalau programmernya Pasti ngopi. dong. Agak males programmernya ini begawe. Justru semakin banyak digaji semakin semangat mereka. Iya benar itu. Apa? Gak bisa jaga argumen. Langsung ya bener. Pasti Iya kan, maksudnya kita tuh sama banyak yang argumennya. ngomongin. Terlalu banyak 1,7 miliar. Kita itu ya, kita baca ya. MyTutor didanai oleh Sulko langsung 1,7. Bagus. Paling besar ini caranya 1,7. Ini kita reaction punya kita dewe. 1 tahun kan paling lama lagi. Apa? Dengan hadirnya MyTutor, orang-orang yang belajar secara private dengan seorang tutor bisa mendapatkan tutor yang sesuai dengan bidangnya dan dalam lokasi yang berdekatan. Selain itu bisa menjadi sarana bagi orang-orang yang ingin mengajarkan keahliannya dan mendapatkan penghasilan dari sana. Dari mengajar sih sebenarnya dari sana salah. Menghasilkan aplikasi MyTutor yang fungsional. Berarti ini baru 6 buat ceritanya tuh kan. Iya benar. Menyediakan halaman awal yang memuat rekomendasi tutor dan fitur. Jadi ada rekomendasi chat home, terus ada fitur pencarian sesuai bidang keahlian, lokasi, harga. Menyediakan fitur chat agar pengguna dapat menghubungi tutor. Menyediakan fitur ulasan terhadap kinerja tutor yang bisa dilihat oleh semua pengguna. Menyeleksi tutor yang berkualitas. Ini nih sebenarnya bukan bagian dari aplikasi chatnya yang terakhir ini. Hapus be. Yang mana? Yang bagian terakhir ini bukan bagian dari aplikasi caknya sih. Tapi bisa juga dah sih Dam. Iya, tapi bisa juga sih. Biar apa? Untuk datanya kan data di aplikasinya itu. Iya, data di aplikasinya bisa diolah. Ya, Rindu udah bisa bertanya gue. Tidak, ini aku kan memang meminta pendapat kan. Aku nyari argumen dia ada dihapus itu. Aku malas ngapus. Ini lanjut. Bagus banget ini serius. Ini Robby Doni, Chris Ipan kayak nggak asing ngomongnya kan. Ya lanjut. Udah seluruh deh. Sponsornya ini udah jelas kan tadi. Ya, lanjut yang kedua. Ini tanda tangan. Ini udah selesai. Berarti ini
Udah paling bagus kok, bagus banget ini. Apalagi uangnya ya paling memadai. Ya soalnya kita udah membangun dari awal gitu kan, dari sewa segala macam. Kita harus memikirkan itu, gaji, Iya, benar. fasilitas, kenyamanan. Soalnya kita nggak masukin sih di sini katanya. Kursi Herman Yur. Detail Kadang dananya untuk kita menghasilkan masukin di sini. Oh iya, harusnya masukin aja tadi ya. Ya lah, salah. Oh itu udah termasuk untuk durasi 1 tahun hingga aplikasi diluncurkan. Berarti kan itu termasuk apa? Ya, Operasional penjelasannya dan sudah kan. Dan, ya cukup lah berarti, tidak usah dimasukin yang detailnya itu. Iya benar. Itu rahasia perusahaan. Indonesia kan sensitif masalah itu gajian. Yang kedua dong. Dan nah masalahnya yang tadi tuh yang mana jadi pelayanan offline software host tidak usah kita bahas. Pelayanan pintar. Mungkin cak ini kita bahas itu apa? Karena proyek itu ada yang proyek yang inisiasi kan yang benar-benar awalnya cak kita nih kan. Terus ada yang kayak ini apa? Local storage ini kan perusahaannya itu udah jalan kan, tapi perlu upgrade gitu kan biar semakin datanya tuh semakin mudah diakses, semakin reliable data. Dari parameter itu dulu lihatnya selanjutnya nih. Kalau dari contoh Bapak kemarin, kriteria mereka apa yang dibandingin? Tapi itu software ya deh. Nah, itu. Aku baru mau SS tadi. Support key business objective. Dari segi he's a strong internet sponsor, has strong customer support. Has low risk in meeting scope, time, and cost goal. Bisa dilihat dari itunya ya. Kayak yang nomor 8 itu bisa sih kita coba kita pakai itu. Tadi kan banyak tuh yang kelompok lain dijelaskan. Kayak project ini nih selesai sampai berapa bulan gitu. Iya enggak? Iya benar. Itu kan bisa kita bandingin, mereka cuma berapa bulan tapi dengan budget segitu atau dengan tujuannya kayak gitu. Dan bisa kita nilai cuma kayak berapa nilainya berapa gitu. Yang paling besar kan yang My Tutor. Wah jelas itu kayaknya bagus itu, kita dengan dalam jangka waktu ya segitu. Nah, itu bisa kita tuh nak dipandang ke soalnya skopnya itu beda. Yang mana tuh?
yang kita tuh agak susah compare dengan yang lain. Tidak apple to apple itu bandingkan itu sebenarnya tuh. Iya sih, kalau banding ke, tapi dari segi apa dulu dong? Iya, kalau ini kan mereka nih satu perusahaan punya banyak sih proyek. Oh iya, Ya, perbandingan itu ya. yang bisa dikerjain kan, jadi ya buat yang prioritasnya kan ibarat ranking, tinggal yang mana yang dulu tuh. Nah masalahnya kan ya memang itu proyeknya namanya yang mana yang dulu ke coba. Iya sih, benar. Cuma tapi tugasnya emang kita harus kayak gitu. Mungkin dari untuk apa tuh manfaat dari untuk masyarakat kayak gitu, kepentingan masyarakat itu termasuk nggak sih? Edu FPP misalkan 9 atau 8 itu kan agak tinggi tuh, kayak perlu gitu. Market itu kan kayaknya perlu, soalnya udah banyak kayak gitu. Nah, itu kayak gitu kan bisa dinilai kan? Kalau menurut aku sih Jadi kan tujuan kita baca. Mungkin kayak gini aja, kita pisahin berdasarkan ada yang proyeknya tuh proyek awal, yang proyek yang lanjutan gitu. Maksudnya tuh ada yang proyek di awal itu ya tujuan pertamanya ya bikin aplikasi itu. Terus ada juga proyek yang tambahan kayak storage. Nah, namanya bikin proyek perbandingannya. Apa gimana sih ilmunya tuh? Apanya tuh? Ya, kita ngebandinginnya kayak gini. Kita pisahin ada yang proyek yang Baru mulai sama pengembangan. Iya. Proyek utama gitu mungkin, atau apa menyebutnya gitu. Proyek inti aja itu. Proyek utama atau inti. Versus proyek pendukung gitu. Proyek utama. Proyek yang menjadi di
Antanya stop. Itu adalah running Dari software perusahaan tersebut, Soy. stop adalah tunggu for it. Kalau itu nilainya kayak mana tuh? Nilainya. Ya, jadi ya kita baik karena ini tujuan utama ya, untuk membuat proyek utama, jadi sama dengan proyek-proyek utama yang Suaranya tuh apa sekarang ya ini karena proyek kita nih proyek yang utama yang sesuai dengan yang untuk menjalankan model bisnisnya. Ya, jadi yang proyek yang pendukung tuh kaget sifatnya tuh. yang totalnya apa tadi lu? Hah? Oh ya, boleh. Nanti kita bisa diurutin kan dari yang paling penting dulu gitu ya. Ya. Nah, apa yang model yang kita yang paling cocok ya? Soalnya sesuai dengan tujuan kita tadi. Ya. Nah, kalau ini mungkin ya, kayaknya harusnya di bawah beda. Di bawahnya beda. Jadi karena proyek kita tuh pertama merupakan proyek yang menjalankan bisnis inti. Yang menjalankan bisnis utama. Nomor 1 berarti ini nomor 2. In-house versus software house. Yang kayak nilainya kayak apa? Ya jadi karena kita itu apa? Proyek utama jadi ya itu in-house kita harus lebih dipilih. yang ranknya lebih tinggi maksudnya. Kalau tujuannya kayak gitu berarti akan dengan yang pertama ya? Iya.
Yang pertama itu yang software host-nya bisa jadi yang in-house-nya bisa jadi proyek pendukung. Ini tadi semua ini kayaknya aplikasi utama semua. Kali ini pendukung ini kayaknya ya, soalnya ini kan dari rumah sakit kan. Bukan jadi aplikasi sendiri dia tuh. Jadi utama. Itu Iya sih. aplikasi utama sama setuju dengan Kemas. Iya, tapi maksudnya kalaupun tidak kate aplikasinya, rumah sakitnya tetap ada kan. Iya sih. Nah, kalau MyTutor, kalau aplikasi MyTutornya kate, boosted kan. Itu maksudnya tuh. Oh, I see. Tapi tetap ini doh, tetap itu aplikasi yang dibuat aplikasi utama. Maksudnya buat lagi dari awal kan? Iya, kalau itu kan itu kalau buat dari awal atau itu kategori. Kalau ini maksud aku tuh berhubungan dengan model bisnisnya. Bisa kalau dari awal, ini juga dari awal local storage dari awal kan nulis. Tidak, maksudnya kan ada yang software itu udah ada tapi kita lakukan pengembangan fiturnya aja itu. Local storage kan pengembangan ya. Bisa juga. Tidak, Nah, dari kalau awal. yang aplikasi monitoring tadi juga aku setuju kayaknya ya itu utama. Soalnya belum tentu juga di rumah sakit itu baik yang pakai kayak gitu. Tidak, itu rumah sakitnya yang request aja tadi. Ya, jadi dia bisa masuk di utama kalau menurut aku. Nah, mempermudah. Ya kalau soal mempermudah itu kan kita juga mempermudah tutor ya. Tutor juga tetap Iya, jalan walaupun tidak ada aplikasinya. Iya, tapi maksud aku ini kan apa, Bu? Maksudnya itu kalau itu proyek yang menjalankan ini sama. Jadi kalau cak Gojek kan tidak kasih aplikasi Gojek kan tidak kasih PT Gojek aja. Tapi ojeknya tetap jalan bisa tuh. Hah? Tapi iya, ojeknya tetap bisa. PT-nya tidak kasih tapi kan itu maksudnya. Kalau ini kan kalau kasih aplikasi monitoringnya kan tetap ada RS-nya. Tidak collapse ya. Atau cak website supply barang ini kan. Tapi tetap dari awal sih, soalnya kan dia software host ya. Jadi bukan dari rumah sakitnya yang buat. Iya. Tapi enggak, bener Kem. Soalnya di tulisan orang itu tadi dia membantu rumah sakit apa tadi? Sukma apa tadi kan? Iya, Siko cuman dia terus rumah sakit. Berarti bukan bergerak sendiri dia tuh. Emang udah kerjasama dengan orang itu. Iya, rumah sakitnya yang pengen buat apps bukannya Cak Halodoc. Nah, kalau Halodoc itu berdiri sendiri tuh. Ya kan? Iya, kalau ada KT aplikasi atau websitenya, KT itunya. Benar. Sorry. Aku udah baca yang di Project Carter ya. Lompat 2 tadi kan?
ini kan sudah ada dia kan sebenarnya itu event organizer-nya kan, tapi mungkin baru dari WA atau dari sosial media lain kan. Nah, pengen buat website. Jadi kan kalau tak kata website itu kan tetap berjalan itunya itu kan. Ya, itu dong. Tapi mana bahasnya ini maksud aku tuh biar ada itu baik sebenarnya. Dari awal kan aku sudah ngomong tidak apple to apple gitu memang. Kondisinya tuh berbeda sebenarnya. Tapi juga sih banding kalau benefit proyek yang gitu. Atau cak mana parameternya? Apa tuh? Iya, atau cak mana parameternya? Kalau boleh saran dong. Yes. Jadi terlepas dia dari in-house atau software house atau video project, terlepas dia dari in-house sama software house ya di sini ya perusahaannya. Nah di situ kan dia sama-sama buat aplikasi itu. Jadi kita tuh cukup bandingin aplikasinya baik. Kelebihan dari kelebihan sama memang apakah aplikasi itu memang dibutuhkan gitu. Sama kira-kira realistis tidak aplikasi itu dibuat gitu. Maksudnya mulai dari pembiayaan pendanaannya, terus waktu penyelesaiannya gitu. Terlepas dia software atau dia proyek utama atau proyek pendukung, dari itu tetap kita bandingkan kalau mulai dari dia memang dibutuhkan proyek ini, terus apakah memang bisa dibuat, maksudnya realistis dibuat berdasarkan chapter yang sudah ada gitu. Ya, kalau tapi maksud aku tuh kita tuh banding ke yang proyek utama yang pendukungnya tuh tidak ditambahi kalimat apa kalau local storage itu nanti mungkin diperlukan sekarang bisa digantikan dengan hosting jasa gitu. Dengan penyewaan server cloud. Nah yang kita banding ke yang tadi itu yang proyek utamanya gitu kita banding ke edu app nih edu app misal edu app nya kalau edu app nya kayak ini Google Classroom kayak e-learning gitu. Iya. Nah, iya. Itu katanya buat kelas online dan absensi untuk para pelajar. Nah, iya. Maksud aku tuh agak kita bandingkan proyek utamanya soalnya kita tuh buat proyek yang menjalankan inti bisnisnya. Jadi tidak kita bandingkan kan jadi berkurang maksud aku tuh pembandingnya. Boleh juga dong. Nah kalau kayak smart market kan tinggal kita bahas kan, karena ini karena smart market ini fokusnya ke itu penjualan marketing atau apa kan, sedangkan kami ini fokusnya ke pendidikan jadi itu. Benar. Boleh lah, setuju kayak itu. Iya maksudnya itu aja itu lagi, tapi kita crop dulu. Kalau ini sih bisa juga sebenarnya. Tinggal itu bahas apa? Yang dikatakan Fahmi tadi benar juga sih, kayak aplikasi atau software ini terrealisasi tidak berdasarkan itu ya tadi. Iya. Nah itu setelah yang Aldo tadi, kan habis proyek utama sama proyek pendukung. Berarti kita ngambil yang proyek utama baik kan? Sudah
dieliminasi lah yang proyek pendukung. Nah, kita pilih proyek utama. Nah, habis proyek utama ini baru yang kayak aku tadi. Iya enggak sih, Dong? Iya. Maksudnya Iya. itu biar ada terlalu banyak pemandangnya. Iya, benar-benar. Jadi kenapa kita eliminasi proyek pendukung, yaitu karena tadi kalaupun tidak ada mereka ini, itu ya tetap ini tetap berjalan ininya Iya, soalnya terus perusahaannya. kalau yang in-house software house kan ini ya kok. Soalnya kita kan jalan ke yang bisnis utama tadi, jadi yang paling benar ya in-house. Oke, gas. Aku Tapi kayaknya aku nih main jangan. Apa tuh? Aku nak main nih. MK jam berapa? Jam 11 ya. Mungkin bisa dilanjut dulu dikit yang itu, yang nomor 1 tadi. Selesain dulu. Udah semua? Belum. Yuk. Set supply barang. Sebenarnya ini agak tricky juga, saya agak susah juga. Supply barang maksudnya apa ya? Tadi. Nomor 5. Pembelian server. Wah. Servernya pakai i3 lah, usah mahal-mahal. Dapat maintain pula boleh. Nah, dia juga kerjasama dengan PT juga kan, jadi beneran itu pendukung. Iya sih, kadang-kadang tuh ini biasanya tuh kan manual mungkin ini, pakai buku atau apa. Maksudnya itu sih. Atau paling dicek langsung ke gudang kan ya itu. Jadi masuk utama atau Dia pendukung? langsung Kayaknya pendukung ini. Kenapa dah? Soalnya itu kan supportnya itu kan mensupport mereka ya itu kan. Terus kalau sistemnya tiba-tiba ada katik kan, ya sudah balik manual kan. Telepon-teleponan agak dengan yang di gudang. Aduh, masih ada tak stok ini. Ini tadi kalau of event organizer pendukung kayaknya. Pelayanan pintar. Nah ini nggak tahu aku ini. Pendukung kan. Pelayanan pintar. Kunci tadi kan untuk menghindari kerumunan kan. Berarti aslinya tuh harus datangnya itu kan. Oh, itu yang pemerintah tadi ya? Iya. Kurang ngerti sih aku sama proyeknya. Pemerintah harus mengikuti kontrak. Nah kan tidak melakukan apa-apa kan tidak apa-apa. Ya, sistemnya juga udah berjalan dengan baik. Pendukung aja. Sudah berarti. Local storage? Local storage pendukung Pendukung ya? Kan model bisnisnya kan local storage itu kan. Kecuali kalau dia itu AWS atau Alibaba Cloud kan. Bisa untuk internal juga. Untuk meningkatkan efisiensi kerja gitu kan. Kalau nggak ada local storage paling pakai itu hard disk eksternal.
Ganti-gantian. Sana kirim sini. Iya. Sekarang mungkin langsung itu aja ya kita ya. Eksekusi itu aja ya. Apa, Dis? Mungkin rapat selanjutnya kita bisa eksekusi dari segi rankingnya itu langsung ke visi misi gitu. Ada kendala yang ada yang kuliah sekarang. Oke. Nah, nanti kita bahas satu-satu, tinggalkan kita bandingin sama aplikasi itu. Layanan darurat ini. Jadi kelompok 12. Kelompok dewek tuh. Ini punya Tapi- pemerintah kan maksudnya iya pemerintah. Pemerintah? Bukan. Saya bukan Kita pemerintah punya deh. dia. Tidak, kliennya itu pemerintah kan ini kan sebenarnya. Tidak yang ini apa yang minta buat aplikasinya ini pemerintah kan. Masuk akal pemerintah Iya. juga sih. Kalau Iya, keamanannya. Siapa yang nak buat layanan darurat kalau bukan pemerintah tapi. Ada apa PT yang bergerak di bidang jasa cak ini? Apa? Ya maksudnya layanan darurat ini cak polisi cak itu kan pemadam kebakaran. Pemerintah ada sini tak ada. Nah ini pemerintah didelegasikan sama ini atau sama ini kan sponsornya kan. Tapi internal pemerintah tuh lah berarti mungkin ini kepala dinasnya kan. Iya dah. Nah kan harus dalam 2 tahun aplikasi ini menjadi aplikasi wajib ada. Harus pakai peraturan mencari itu harus ada undang-undangnya. Nah, nomor instansi pemerintah berarti ini termasuk agak tricky juga. Ini sih utama atau hukum. Utama atau pendukung ya. Kalau aplikasi ini tidak gratis macam mana? Pemerintah tetap pemerintah. Kalau aplikasinya nggak ada kan nelpon biasa ya. Iya, Cuman yang paling kalau Yes. masalahnya itu kalau yang nggak punya pulsa gitu ya. Kalau misalnya internetnya udah kata sinyal juga kan gangguan internet. Iya juga. Sinyalnya hapus kan atau jalan kan. Nah, kalau cak mau itu kan kalau internetnya down kan buset. Ya, kayaknya di sini lah kalau sudah buat tabelnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin nanti sore atau nanti malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.